Kisah akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran bernama Loreno datang ke sebuah gereja bermaksud untuk pengakuan dosanya di hadapan pastor secara langsung, yang mana di situ ia mengaku telah melakukan kejahatan dari umur 14 tahun dan terus berlanjut hingga saat ini. I was 14 years old when I killed my first man. Entah apa yang sedang ia pikirkan, Loreno membuat pastor yang mendengarkan keluh kesahnya menjadi sangat ketakutan karena Loreno ternyata mengetahui nama sang pastor. Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, Loreno langsung keluar mengurung si pastor dan inilah yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Loreno pergi ke Thailand untuk menemui sahabat terdekatnya yang tinggal di daerah terpencil. Ia ingin mengambil alih pekerjaan yang diberikan kepada pria itu sebagai pekerjaan terakhir karena si sahabat yang bernama Chetan sudah lama pensiun dari profesinya. And I don't understand the world out there anymore. I have all I need. Let's talk inside. Di sana Chetan menjelaskan jika konsumen kali ini adalah anak pengusaha kaya, di mana ayahnya yang sudah berumur ditemukan bundir setelah berhubungan dengan gadis muda bernama Neil, yang karena pihak kepolisian menganggap hal itu hanyalah kecelakaan. Si anak pengusaha yang curiga terhadap Neil pun menyewa jasanya demi menghabisi wanita tersebut. He stepped out onto the balcony, butt naked, and boom, dropped 15 stories to the ground. The police file report, suicide. No suicide letter, case closed. Masalahnya adalah Neil kali ini memiliki pacar bernama Tar yang merupakan bos gembong narkoba paling berbahaya di Thailand, sehingga Chetan mengingatkan Loreno agar tidak menyepelekan targetnya kali ini. Some advice, do not underestimate Tar or his men. Tanpa buang waktu, Loreno langsung meluncur ke kota demi mencari targetnya ini. Ia mendatangi sebuah klub malam yang notabene merupakan tempat di mana Neil bekerja saat ini. Setelah memastikan targetnya, Loreno bersama rekan barunya yang bernama Rizal pun menghampiri wanita itu untuk diajak check-in. Ia menawarkan uang besar hanya untuk tidur 1 malam saja, yang karena dia seorang wanita matre, ia pun setuju untuk pulang bersama tanpa mempedulikan resiko ke depannya. You like me, meh? How much you like me? 10,000 baht. Come on, let me take you out of the rain. Come on with me. Singkat cerita, setelah minum-minum, Neil pun dibawa ke sebuah penginapan. Namun ia secara tidak sengaja menemukan foto dirinya tergeletak di bawah lantai, dan hal itu membuatnya sadar jika Loreno ini ada niat terselubung membawa ke tempat ini, dan ia pun langsung memberontak demi menyelamatkan diri sampai akhirnya selesai menghabisi pria itu, Loreno menghubungi Rizal agar segera datang menjemputnya. Ia langsung dibawa ke tempat tinggal Rizal bersama neneknya. Setelah mengetahui Neil melarikan diri, Rizal menjadi sangat khawatir karena masalah ini sudah pasti akan sampai ke telinga Tar yang merupakan kekasihnya. If they go away, we have big problem. No, we don't. No. Just give me a fucking minute to bounce off.
Sementara itu, Tari yang mengetahui tangan kanannya telah meninggal, ia menyalahkan Neil atas apa yang sudah terjadi dan meminta anak buahnya yang bernama Gon agar menemukan sosok yang sudah menghabisinya, dan tanpa buang waktu, Gon segera pergi ke TKP guna mencari informasi yang ada di sana. Let's go. Sesampainya di lokasi, Gon bersama dua orang rekannya mulai bertanya kepada warga sekitar, hingga tak lama ada seorang anak yang membuatnya curiga jika anak tersebut mengetahui sesuatu, yang mana di situ salah satu anak buahnya yang menyadari orang di dalam foto tersebut adalah Rizal. Chai, gua Chai. He is a fighter, not a tuk-tuk driver. Are you sure? We know where to find him. Let's go. Malamnya Gon pergi ke salah satu atap gedung yang sedang dijadikan arena pertarungan ilegal. Ia menemukan sahabat lamanya yang bernama Paul untuk meminta bantuan karena orang tersebut memiliki jaringan luas di wilayah ini. Well, if you want to talk, it's better to go somewhere more private. Follow me. Di apartemen, Loreno menjelaskan jika dirinya datang ke Thailand untuk menghabisi seseorang. Ia memperlihatkan foto Neil yang menjadi targetnya di Thailand. Paul mengaku bahwa dirinya pernah bertemu dengan pria tersebut, tetapi sama sekali tidak mengenalinya. I mean, I really need to find him. That's a face I've seen before. Menurut kabar beredar, Paul memberitahu Loreno jika sosok itu adalah orang berbahaya, namun karena mereka berdua adalah teman baik, ia berjanji akan berusaha mencari informasi lebih detail dan meminta Loreno agar datang lagi di kemudian hari. Come back tomorrow. I'll see what kind of information I can gather. Nice to see you. Setelah mengantar Loreno, Rizal langsung pulang ke rumah untuk beristirahat. Namun sesampainya di sana, ia dibuat terkejut saat menyadari rumahnya sudah berantakan dengan si nenek yang kini tergeletak tak bernyawa, yang di waktu bersamaan muncul 3 orang pria yang telah menghabisi si nenek, dan inilah yang terjadi. Selesai dengan 3 orang barusan, Rizal dihampiri Gon bersama 2 orang rekannya. Ia yang mulai kelelahan memutuskan untuk melarikan diri, tetapi disinilah Rizal sekarang dalam kondisi terikat dengan Tari yang mulai melakukan interogasi. Ia terus mendesak agar buka mulut terkait orang yang ingin menghabisi Neil. Karena Rizal kekeh tidak akan memberitahunya, Tari yang kepalang kesal pun mengambil sebilah besi untuk mematahkan jari Rizal. Rizal pun akhirnya pingsan karena kesakitan. Gon mengambil ponsel milik Rizal untuk menghubungi orang terakhir yang pernah dihubungi, di mana panggilan tersebut terhubung langsung kepada Loreno, sehingga Tari yang tak mengenal rasa takut menantangnya agar cepat datang dan akan menghabisinya. Look what I do, your friend! Yeah, don't worry, I'm coming for you too. Come on! Setelah mendapat apa yang dibutuhkan, Rizal dibuang ke sungai oleh Gon dan kedua rekannya. Ia yang hanya berpura-pura mati berhasil mengelabui mereka dan lekas kembali untuk menemui Loreno demi meminta pertolongan. Setibanya di sana, Rizal menceritakan apa yang dialami olehnya. Ia meminta Loreno agar mengobati lukanya karena sudah tidak tahan lagi menahan rasa sakitnya. Namun Loreno yang menyadari jika hal ini sengaja dilakukan mereka agar bisa mengetahui keberadaannya, sehingga ia pun mengajak Rizal pergi saat itu juga. You get up and we go right now, we both die. You understand? Okay. Let's move.
Sesuai dengan apa yang Loreno prediksikan, saat ini sudah ada anak buah Tar bersenjata akan memburu mereka. Ia memutuskan pergi dengan Rizal melalui jalur tangga dan dengan cepat ia membawa Rizal ke kediaman Paul untuk diobati. Ia meminta sahabatnya itu agar segera memanggilkan dokter. Yang sembari menunggu, Paul memberitahu Loreno bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui pasti di mana markas Tar selama ini. Namun yang pasti, orang itu akan datang mempertaruhkan uangnya pada pertarungan ilegal yang sebentar lagi akan digelar. There's a fight night coming soon. Big money. He'll be there to enjoy the show and check on his investment. Tak berselang lama, dokter pun akhirnya datang dan langsung memeriksa kondisi Rizal. Ia memberitahu jika saat ini Rizal sedang dalam kondisi sekarat akibat kehilangan banyak darah, sehingga Loreno harus menerima fakta akan kehilangan rekan barunya itu. Okay. You don't need to do anything now. He's gone. Keesokan harinya, Cetan menemui Loreno karena mendapat kabar terkait Rizal. Ia merasa bersalah telah menempatkan sepupunya sendiri dalam misi ini. Namun karena semuanya sudah terlambat, Cetan yang sebelumnya berniat pensiun dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran pun mau tidak mau harus membantu dan menuntaskan pekerjaannya kali ini. Doesn't matter. Because this isn't a job anymore. It's turned into a war. And he's our ally. For the moment. Tanpa buang waktu, Loreno dan Cetan segera menemui Paul untuk meminta informasi terkait lokasi pertarungan ilegal. Mereka merasa tenang setelah mendengar jika keamanan di tempat itu tidak akan sulit untuk dilewati. Namun, Paul mengingatkan agar tidak mengecewakan acaranya dan hanya boleh melakukan pergerakan apabila pertandingan telah selesai. I just have one request for you. Wait till the fight's finished before you make your move. Sementara itu, pertarungan ilegal masih terus berlanjut dan dihadiri Tar secara langsung. Ia menjadi salah satu orang yang selalu memberikan taruhan tertinggi dalam acara ini. Di sana, Tar yang ternyata sudah kenal dekat dengan Paul lantas mengajaknya pergi ke klub malam. Namun permintaannya itu ditolak karena takut jika kebohongannya kepada Loreno akan terbongkar. Oh, thank you for the invite. But I'm getting too old for this shit. I'll see you later. Sesuai arahan yang diberikan, Loreno kini diantar anak buah Paul menuju lokasi. Yang sesampainya di sana, mereka langsung dihadang anak buah Tar yang bertugas menjaga pintu masuk dan di tengah keributan, tiba-tiba datang seorang yang menggunakan motor klasik. Ia memberikan tembakan ke arah Loreno sampai akhirnya menyadari sahabatnya terluka. Loreno dengan penuh amarah langsung mengambil pilar pembatas untuk memberikan pelajaran, dan inilah yang terjadi. Selesai menghabisi mereka, ia melanjutkan penelusurannya sambil membawa Cetan yang terluka. Namun sampainya di atap gedung, ia mendapat informasi dari ibu-ibu yang ada di sana bahwasannya pertandingan ilegal itu sudah selesai sekitar 2 jam yang lalu. Menyadari jika Paul telah berbohong, mereka akhirnya memutuskan pulang demi mengobati luka Cetan terlebih dahulu. We're fucked. The fight finished 2 hours ago. Paul. Get together. Let's go. Karena anak buah Tar yang lain masih ada di gedung, Cetan meminta Loreno agar benar-benar menghabisi targetnya. Ia akan mengorbankan diri demi memastikan Loreno selamat dari tempat ini. Dengan menggunakan kendaraan taksi yang ada di sana, Cetan pun mulai mengendarai mobil tersebut untuk memancing perhatian mereka sehingga
Merasa Loreno sudah berhasil ditaklukkan, salah satu anak buah Tar yang berambut panjang langsung memberitahukan hal itu kepada Gon, yang membuat Tar merasa senang karena tidak ada lagi orang yang mengganggu kehidupannya. Untuk merayakan hal itu, ia membawa Neil dan pacar barunya untuk ngedugem. Sementara itu, Loreno kini menemui Paul untuk meminta penjelasan atas apa yang terjadi saat ini. Ia merasa telah diremehkan karena Paul telah memihak kepada Tar yang notabene seorang gembong narkoba paling besar di negara ini, sehingga Loreno berjanji akan menghabisi orang-orang itu, begitu juga Paul yang telah membohonginya. I'm gonna finish what I started, so you're gonna take me to see this guy. I'm gonna kill him. Then I'm gonna kill his woman. And only then, I'm gonna kill you. Sesampainya di lokasi keberadaan Tar saat ini, Loreno meminta Paul agar tidak melarikan diri. Namun saat meminta kunci mobil, Paul malah memberontak berniat mengambil senjata yang dipegang olehnya, sehingga ia langsung menggunakan pistol cadangan untuk menghabisi Paul saat itu juga. Saat menyusuri tempat klub malam tersebut, Loreno berpapasan dengan Gon yang juga sedang ada di tempat itu, dan inilah yang terjadi. Selesai menghabisi Gon, ia melanjutkan pencarian hingga bertemu dengan beberapa anak buah Tar yang lain dan langsung menanyai mereka secara langsung terkait lokasi bosnya saat ini. Where is fucking Tar? He go up stab, boom boom ray. Di waktu yang sama, Tar dihampiri seorang waria yang seketika menodongkan pistolnya. Ia mendapatkan tembakan pada bagian dada yang membuatnya langsung merasakan kesakitan. Entah siapa orang itu, Loreno yang baru juga datang ke sana bermaksud akan menyelesaikan pekerjaannya dan... Beberapa hari kemudian, Loreno didatangi konsumen yang akan memberikan upah atas pekerjaannya. Ia mendapatkan bayaran 2 kali lipat karena merasa bersalah atas apa yang menimpa Chetan sebelumnya. Namun, alih-alih merasa senang, ia justru meminta si wanita agar menghabisinya hanya dalam waktu 1 menit saja sebelum dia sendiri yang akan menghabisinya. Entah bagaimana nasib si wanita, Loreno yang kini sedang dalam perjalanan pun malah tertembak oleh seorang anak kecil yang sedang belajar menembak. Tamat. Ending yang sangat mentololkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah terkadang kita harus melewati sisi paling gelap terlebih dahulu sebelum menemukan alasan untuk tetap hidup dan bertahan. Rasa takut wajar, tapi menyerah itu pilihan. Saya G pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.